Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran ilmu penyakit. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang cardiac arrest atau serangan jantung. Cardiac arrest, serangan jantung. Definisinya apa? Definisi cardiac arrest ini adalah hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba dan mendadak, bisa terjadi pada seseorang yang memang ada riwayat penyakit jantung ataupun tidak. Kejadiannya tidak bisa diperkirakan, terjadi dengan cepat tanpa tanda dan gejala, atau begitu gejala dan tanda tampak maka terjadi sangat cepat. Hilangnya fungsi jantung tiba-tiba. Kemudian etiologi bisa karena dia mempunyai riwayat penyakit pernafasan. Seperti sumbatan pada saluran pernafasan, kemudian aspirasi benda asing, itu bisa tenggelam. Kemudian sepsis. Sepsis ini adalah kondisi infeksi yang menyerang seluruh aliran darah. Kemudian penyakit neurologis. Neurologis itu kayak penyakit saraf, seperti itu. Kemudian kita masuk ke tanda dan gejala. Tanda gejala. Orang dengan cardiac arrest bisa tidak sadar secara tiba-tiba. Tidak sadar. Kemudian pernafasannya tidak nampak, jadi kalian tidak bisa melihat pergerakan dadanya yang naik turun ya. Atau kemudian bisa sebaliknya, yaitu pernafasannya naik turun secara cepat. Kalian bisa melihat seperti terengah-engah gitu ya. Terus ini pernafasan tidak ada atau terengah-engah. Kemudian ada sianosis dari mukosa. Sianosis, tahu ya, sianosis. Terus kemudian hipoksi. Hipoksi itu kekurangan udara, hipoksia. Kemudian tidak teraba denyut arteri besar. Tidak ada denyut arteri besar. Denyut arteri besar itu kalau pada dewasa itu ada di femoralis dan karotis. Terus kemudian yang denyut femoralis itu ada di kaki, kemudian karotis itu ada di leher. Brachialis itu ada di tangan pada bayi. Kalau pada bayi di brachialis, kalau pada dewasa pada femoralis dan karotis. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Biasanya pakai elektrokardiogram. Ini untuk mengukur waktu dan durasi dari tiap fase listrik jantung dan dapat menggambarkan gangguan pada irama jantung. Nah itu. Kemudian kita bisa juga pakai tes darah. Tes darah ini misalnya pemeriksaan enzim jantung.
kemudian elektrolit jantung, kemudian tes obat, kemudian tes hormon. Jika seseorang terkena serangan jantung, maka ada enzim-enzim jantung tertentu yang masuk ke dalam darah yang dapat memacu sudden cardiac arrest atau serangan jantung tiba-tiba. Pengujian sampel darah untuk mengetahui enzim sangat penting apakah benar-benar terjadi serangan jantung atau karena pingsan mendadak. Kemudian ada juga elektrolit jantung. Jadi ketika kita mengambil sampel darah, kita bisa melihat elektrolit yang ada pada jantung, diantaranya kalium, kalsium, magnesium. Elektrolit ini mineral dalam darah dan cairan tubuh yang membantu menghasilkan impuls listrik. Jadi kalau elektrolitnya tidak seimbang, dia dapat memicu aritmia dan sudden cardiac arrest. Kemudian tes obat. Nah, ini dilihat apakah ada obat-obat yang dia bisa mempengaruhi jantung untuk aritmia. Biasanya di sini ada obat-obat tertentu ya, terutama obat yang diresepkan oleh dokter. Kemudian tes hormon. Biasanya diuji hipertiroidisme untuk menunjukkan kondisi ini sebagai pemicu dari cardiac arrest. Nah, setelah itu kita yang termasuk pemeriksaan penunjang adalah imaging test. Imaging test. Misalnya fototorak. Fototorak ini menggambarkan bentuk dan ukuran dada serta pembuluh darah. Jadi bisa dilihat apakah dia terkena serangan jantung apa enggak. Terus kemudian bisa lewat pemeriksaan nuklir. Ini melalui tes stres membantu mengidentifikasi aliran darah ke jantung. Radioaktif yang dalam jumlah kecil seperti talium disuntikkan ke dalam aliran darah dengan kamera khusus dapat mendeteksi bahan radioaktif yang mengalir melalui jantung dan paru-paru. Kemudian ekokardiogram. Ini menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambaran jantung. Untuk mengidentifikasi apakah jantung telah rusak oleh cardiac arrest dan tidak memompa secara normal atau pada kapasitas puncak. Kemudian electrical system test. Electrical system test. Ini biasanya dilakukan nanti setelah seseorang sembuh atau jika serangan jantung penyebabnya belum ditemukan. Jadi ini mengecek apakah dia menemukan tempat aritmianya dimulai itu dari mana, apakah dari otot jantung, apakah dari jantung yang sebelah kanan, apa sebelah kiri, seperti itu. Kemudian ada ejection fraction testing. Ejection fraction testing. Nah, ini untuk mengukur seberapa baik jantung mampu memompa darah. Kemudian coronary angiogram. Atau coronary catheterization. Ini menunjukkan jika arteri koroner terjadi penyempitan atau penyumbatan. Nah, ini pakai angiogram. Terus sekarang kita masuk ke komplikasi. Komplikasi ini bisa mengakibatkan hipoksia perifer, kekurangan
hipoxia, perifer, hipoxia cerebral, kemudian kematian. Hipoksia perifer itu adalah jaringan selain otak. Kalau cerebrum, hipoksia cerebral itu otaknya kekurangan udara. Kalau perifer itu yang bagian tubuh selain otak, itu yang kekurangan udara. Kemudian untuk terapinya, penata laksanaan atau terapi. Penata laksanaan ini bisa lewat sirkulasi artifisial. Jadi artifisial ya, ini dia mengembalikan merangsang sirkulasi di dalam jantung itu berlangsung secara normal. Kemudian memperbaiki irama jantung. Bisa dengan defibrilasi atau obat-obatan. Kemudian perawatan dan pengobatan komplikasi. Nah, ini pengawasan terhadap tekanan darah, nadi jantung, menghindari terjadinya aspirasi. Kemudian setelah ini kita masuk ke diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Diagnosa keperawatan, ada penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan preload, afterload, dan kontraktilitas. Kemudian gangguan perfusi cerebral, berhubungan dengan penurunan suplai O2 ke otak. Ada lagi gangguan pertukaran gas, berhubungan dengan suplai oksigen yang tidak adekuat. Tahu adekuat enggak? Adekuat itu artinya cukup atau memadai. Nah, ini adekuat. Kemudian intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum, ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Sudah. Ini adalah materi tentang cardiac arrest. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.